Kalau lihat media sosial akhir-akhir ini, pasti sering nemu perdebatan antara Gen Z dan milenial. Yang satu dibilang generasi mageran, yang satu lagi dibilang generasi kerja rodi. Terus, mana yang lebih unggul? Apa bener milenial itu kerja keras tapi gak punya rumah? Dan Gen Z lebih pilih healing daripada lembur? Atau semua ini cuma stereotip saja? Yuk kita bahas lebih dalam tentang perbedaan dua generasi ini. Pertama, kita harus tahu dulu siapa sih milenial dan Gen Z ini. Milenial itu mereka yang lahir antara tahun 1980 sampai pertengahan 1990-an. Generasi ini sering disebut Eco Boomers karena tumbuh di era ledakan kelahiran. Mereka juga jadi saksi perubahan besar dari teknologi analog ke digital. Sementara Gen Z lahir dari pertengahan 1990-an sampai awal 2010-an. Mereka ini disebut I Generation karena sejak kecil udah hidup dengan internet dan media sosial. Jadi meskipun cuma beda beberapa tahun, dua generasi ini tuh punya pengalaman yang jauh berbeda. Dan itu tentunya ngaruh banget ke cara mereka bekerja. Ngomong-ngomong soal kerja, milenial sering dicap sebagai generasi workaholic alias gila kerja. Mereka ini tumbuh di era dimana kesuksesan itu diukur dari seberapa keras kamu kerja. Gak heran kalau mereka rela lembur dan ngejar karir habis-habisan. Tapi untuk Gen Z itu beda. Mereka tuh lebih peduli sama work-life balance. Buat mereka, kerja itu penting, tapi kesehatan mental dan waktu buat diri sendiri lebih utama. Makanya, banyak dari Gen Z itu yang lebih suka kerja fleksibel, remote, atau bahkan lebih milih jadi content creator atau freelance dibanding kerja kantoran. Jadi di sini kita bisa lihat kan perbedaan yang cukup besar. Kalau milenial itu fokus ke stabilitas karir, kalau Gen Z itu lebih milih kebebasan dan fleksibilitas. Nah, ini juga menarik. Milenial itu masih suka ngobrol langsung, ketemuan di kafe buat diskusi. Sementara Gen Z itu lebih suka komunikasi lewat teks atau voice note. Bahkan, menurut riset, 74% Gen Z itu lebih nyaman berkomunikasi lewat teks dibanding ngobrol secara langsung. Buat mereka, interaksi digital itu lebih efisien. Tapi di sisi lain, ini juga bikin Gen Z itu kadang lebih sulit untuk membangun komunikasi yang lebih dalam di dunia nyata. Jadi, ada plus minusnya ya. Nah, yang terakhir ini adalah soal gaya hidup. Ya, kita tahu sendiri, milenial dan Gen Z itu punya gaya hidup yang beda banget. Milenial itu generasi yang masih struggle buat beli rumah. Sedangkan Gen Z lebih memilih buat investasi ke pengalaman. Milenial punya mindset, kerja keras, beli rumah, hidup stabil. Tapi kalau Gen Z lebih suka buat hidup di momen sekarang. Mereka lebih pilih traveling, self-care, dan coba berbagai pengalaman baru dibanding beli aset jangka panjang. Tapi bukan berarti Gen Z gak peduli soal masa depan ya. Karena kita tahu sendiri mereka itu lebih sadar soal investasi digital kayak kripto, saham, atau bahkan bisnis online. Jadi meskipun mereka kelihatan lebih santai, sebenarnya Gen Z itu juga punya strategi sendiri buat jangka panjang. Nah, pertanyaannya, siapa yang lebih baik? Jawabannya ya nggak ada yang lebih baik, karena setiap generasi itu punya kelebihan dan tantangannya masing-masing. Gimana menurut kamu? Kamu lebih relate sama milenial atau Gen Z? Atau malah merasa dua-duanya itu ada di diri kamu? Share pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan bahasan seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, Slords, dan jangan lupa tagline kita itu berotak baru berontak.